Kasus mega korupsi PT Timah yang melibatkan Harvey Mois dan Helena Lim belakangan kerap disorot. Lantaran kinerja Kejaksaan Agung yang dianggap melemah dalam mengungkap tindak kejahatan yang telah merugikan negara 271 triliun rupiah. Sebagaimana hal itu mulai dibahas, lantaran beberapa praktisi hukum menilai jika gerakan Kejagung mulai menurun sejak adanya sosok 6 tersangka yang belum juga dibeberkan. Bahkan beberapa juga mencurigai adanya orang berkuasa yang menjadi penyebab lemahnya Kejagung. Namun, di saat kontroversi itu mencuat, terdapat pula pembelaan dari salah satu praktisi hukum yang memandang jika Kejaksaan Agung tengah bekerja keras mengumpulkan bukti dalam proses investigasi yang selama ini dijalani. Sepertinya bukan berarti melempem saat ini kejaksaan, tapi saya memandangnya dari perspektif kacamata hukum saya, bahwa memang kejaksaan itu saat ini lagi melakukan proses penyidikan, dalam arti proses yang dimana harus melengkapi segala sesuatu bukti dalam suatu perkara. Mungkin saat ini masih ingin mencoba dalam proses investigasinya. Nah, nanti ketika sudah semua kebuka, nanti akan barulah timbul titik terang yang sangat menderang. Pastinya Kejagung dalam bawah naungan Pak Burhanuddin pasti tidak mungkin dia serta-merta kasus yang dipaksakan. Pastinya penegak hukum ada perspektif ataupun kacamata hukum tersendiri. Mungkin saat ini RBS belum terbukti melakukan atas tindak pidana tersebut gitu. Makanya mungkin perlakuannya agak berbeda. Pastinya kan setiap perlakuan yang diterapkan kepada si pelaku itu berdasarkan bukti yang telah diperoleh oleh kejaksaan. Mungkin saat ini adalah pendapat saya pribadi lagi ditetapkannya per orang. Tapi kita nggak tahu ke depannya nanti, ya kan? Seperti apa kasus ini. Kami pun di NCW lagi menunggu yang katanya ada 6 orang lagi yang akan ditetapkan tersangka. Ini sepertinya sudah ada gerakan-gerakan mungkin yang dilakukan sehingga terjadi pelemahan terhadap pengungkapan kasus ini. Ada beberapa orang yang saat ini masih berkuasa juga memiliki kepentingan di sana. Bahkan ada yang saat ini yang akan segera berkuasa juga memiliki smelter di sana, smelter timah di sana. Nah, ini mungkin membuat di Kejaksaan Agung tidak segencar awalnya. Jadi berhenti hanya ke orang-orang yang menurut hemat kami di NCW ini bukan pelaku utamanya. Sebenarnya kalau untuk saat ini secara pendapat saya pribadi pasti tidak akan berhenti di HM, pasti akan berkembang karena saat ini pastinya penegak hukum lagi memproses dalam proses penyidikan. Dalam arti belum ada namanya ketok palu dari penegak hukum bahwa berapa total semua pelaku dari kasus PT Timah Tbk ini. Kalau menurut saya sih bukan karena sulit ya, mereka lagi menggunakan prinsip kehati-hatian biar nanti unsur hukum ini lebih tetap dan lebih pasti. Pastinya kejaksaan akan membawa hal ini sampai yang dimana sesuai dengan hukum acara yang berlaku untuk mencapai pula kepastian hukum terhadap kasus ini. Kemungkinan insya Allah pasti terkejar. Pasti kejaksaan memperhatikan hukum acara pastinya. Pasti bermain dengan oknum penguasa. Patut diduga itu ada bermain dengan oknum penguasa. Nah, ini penguasa siapa saya tidak tahu. Ya. Nah, oknum penguasa ini yang mengamankan kan, sehingga akhirnya bisa berjalanlah proses ini sampai bertahun-tahun. Kan nggak mungkin dong dikeruk, dibolongi, kok masyarakat di sekitar tuh diem aja, kan ini nggak mungkin. Terus mungkin ada aparat-aparat itu ya, masa ya didiamkan aja kan ya nggak mungkin. Kok negara seolah-olah mendiamkan, kok bisa ya bertahun-tahun ini terjadi dan baru kali ini dipermasalahkan. Loh, pertanyaan saya kemarin kemana? Selama bertahun-tahun ini kemana? Kok didiamkan saja? Apakah tidak ada yang tahu? Apakah semua tidur? Nah, berarti dugaan saya ada bermain dengan oknum. Kalau seandainya Kapus Penkumnya Kejaksaan Agung mengatakan bahwa kerugian itu yang paling besar adalah kerugian karena kerusakan lingkungan, karena aktivitas illegal mining ini akan susah dikuantifisir nantinya karena angka 271 triliun itu pasti sudah ada perkalian dari produksi biji timah berapa ribu ton, berapa puluh ribu ton, berapa juta ton yang sudah
diambil selama ini atau ditransaksikan selama ini puluhan tahun. Kalau dikatakan kerugian ini lebih banyak atas kerusakan lingkungan, saya akan pertanyakan jadinya, Helena Lim kaitannya dengan kerusakan lingkungan apa? Karena Helena Lim ini kan hanya sebagai kendaraan untuk mereka bisa mentransaksikan uangnya kan melalui money changer yang dimiliki Helena Lim. Kalau seandainya kerusakan lingkungannya yang lebih besar dari 271 triliun, ini nanti ujung-ujungnya, mohon maaf ini, kembali lagi kita ini tidak akan melihat ada pengembalian kerugian negara yang nilainya itu ratusan triliun seperti yang terjadi dengan kasus mantan bupatinya Dumai itu. Jadi ini menurut saya terjadi penurunan endurance dari Kejaksaan Agung untuk mengejar kandidat-kandidat tersangka lainnya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, berdasarkan informasi yang kami terima ada 6 lagi calon tersangka. Perkembangan kasus ini nampaknya juga sudah terdengar sampai ke telinga Presiden Joko Widodo. Bahkan, belum lama ini, mantan wali kota Surakarta ke-16 itu langsung memberikan perhatian penting lewat sebuah arahan yang ditujukan untuk para penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung. Dalam penuturan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, meminta agar para penegak hukum untuk memperkuat regulasi dan juga transparansi dalam menegakkan hukum. Penanganan TPPU harus komprehensif dilakukan. Kita harus 2 atau 3 langkah lebih maju dari para pelaku dalam membangun kerjasama internasional, dalam memperkuat regulasi dan transparansi, dalam menegakkan hukum yang tanpa pandang bulu, serta pemanfaatan teknologi ini yang penting. Kalau Pak Presiden kan sudah jelas ya, bahwa sesungguhnya yang terjadi di negara ini tentu yang lebih tahu itu Presiden. Apakah itu karena dalam lingkup kinerja Kejaksaan Agung yang adalah pembantu atau anak buahnya Presiden langsung, maupun yang dilakukan oleh pihak kepolisian, karena itu adalah pembantu atau anak buahnya Presiden langsung. Yang mungkin berbeda ketika yang melakukannya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi kalau untuk bahwa Pak Presiden Jokowi memberikan warning tadi pagi ya, bahwa persoalan perampasan aset dan benda dari kejahatan-kejahatan, memang yang disampaikan Presiden Jokowi itu benar. Karena sejujurnya kalau kita mau detail menangani atau melihat kasus ini tidak cukup di Harvey dan tidak cukup hanya di Robin. Ini ada beberapa korporasi besar, bahkan korporasi yang lahir rata-rata di era tahun 1970 yang terlibat di lini paling layar belakang. Jadi kalau menurut kami apa yang dikatakan oleh Pak Presiden Jokowi, sepertinya beliau sudah mendapatkan data yang sahih bahwa perusahaan-perusahaan ini terlibat, orang-orang politisi ini terlibat. Kemudian berbagai bentuk modelnya ini mereka sudah pegang, Pak Presiden sudah pegang. Kalau kami melihat bahwa ini salah satu bentuk dukungan Presiden Jokowi kepada Pak Jaksa Agung, kalau kami melihat dari sisi positif. Sebenarnya bebas saja mana yang mau diduluankan dalam proses persidangannya. Yang penting adalah berkasnya udah cukup. Nah itu lagi tergantung dari pihak penegak hukum gitu. Yang meyakinkan bahwa keyakinan terkait kasus ini bisa diproses kepada persidangan yang dimana antara ini kasus TPPU atau kasus korupsinya. Bisa jadi adalah Pak Jaksa Agung menunggu arahan dari Pak Presiden Jokowi yang tadi pagi. Pak Presiden kan menambah beberapa hari dengan cara Zoom. Mungkin di situ ritmenya dari Presiden itu agak landai, Pak, atau cenderung malah turun. Sementara masyarakat yang menjadikan pemberitaan infotainment ini kan jam demi jam, malah menit demi menit. Artinya tingkat kepedulian mereka terhadap informasi tinggi. Nah ini mungkin ritmenya tidak ada persamaan antara pihak pemerintah di satu sisi dengan publik netizen plus 62. Harapan kita itu yang terjadi. Semoga tidak ada hal-hal buruk yang mempengaruhi psikologi, bahkan kinerja aparat Kejaksaan Agung itu sendiri. Jadi pada prinsipnya kita berharap agar perbedaan pemahaman cepat dan atau lambat kinerja itu
bisa dituntaskan oleh Pak Jaksa Agung mungkin di minggu ini. Artinya dalam suatu kinerja ada pengumpulan model untuk rehat. Setelah sebelumnya mungkin RD-nya sangat besar, ditambah titik situasinya adalah ketika ini libur panjang gitu yang mereka alami. Semoga tadi juga pemikiran bahwa mereka itu mengambil napas panjang untuk kemudian cepat menyelam timbul pada satu titik tertentu yang kita tidak bisa duga. Ini menarik. Kalau untuk terkait Sandra Dewi ya, karena kita harus lihat dulu rangkaian dulu dalam proses TPPO itu panjang kali. Karena harus melibatkan instansi independen, misalnya kayak PPATK, ya kan. Otomatis kita harus nge-tracing terkait aliran dananya benar nggak? Misalnya salah satu contoh adalah pesawat pribadi. Apakah benar itu sumber uangnya adalah dari Harvey Muiz yang dimana dialokasikan dari kasus dari yang lagi berjalan ini? Nah, itu kita harus tracing juga. Apakah mungkin itu adalah pinjaman dari PT itu ownership-nya? Kita kan belum tahu sampai saat ini. Gitu. Jadi itu untuk pembuktian itu panjang banget untuk bisa menetapkan bahwa Sandra Dewi itu selaku pelaku pasif ataupun bukan. Gitu.